Audit teknologi informasi. Tiga kata yang memang mungkin terdengar berat, tapi tenang aja. Saya yakin dalam waktu kurang dari 10 menit, kalian akan mendapatkan pengetahuan dasar mengenai bagaimana cara kerjanya audit teknologi informasi ini. Hari ini, kita akan membahas semuanya dengan cara yang ringan, visual, dan tentunya menyenangkan. Marilah kita mulai dengan membahas apa itu audit IT. Audit IT adalah proses meninjau dan menilai sistem informasi di dalam perusahaan, bukan cuma ngecek komputernya aja, tapi seluruh infrastruktur digital mulai dari data, keamanan, hingga proses kerja berbasis teknologi. Bisakah kamu membayangkan bagaimana kalau sistem kamu tiba-tiba error, data perusahaan bocor, atau server yang mati? Nah, tanpa audit IT, semua itu bisa saja terjadi. Maka dari itu, audit IT hadir untuk mencegah kerugian besar akibat gangguan-gangguan teknologi tersebut. Pada awalnya, komputer hanya digunakan untuk memproses data sederhana. Tapi, seiring waktu dan kemajuan digital, kebutuhan pengawasan terhadap teknologi semakin besar. Inilah awal mula audit IT, yang mungkin dulunya dikenal dengan nama Electronic Data Processing Audits. Kini audit IT menjadi salah satu pilar paling penting dalam pengawasan sistem informasi perusahaan. Mungkin kalian bertanya, apa fungsi dari audit IT? Audit IT membantu perusahaan menjaga keamanan data mereka, memastikan bahwa informasi yang diterima dan informasi yang keluar akan tetap valid. Dan tentunya, audit IT juga akan mengoptimalkan efisiensi kerja. Semua ini pastinya akan mendukung pencapaian tujuan bisnis kalian. Ada 3 pilar utama yang menjadi fokus audit IT. Yang pertama adalah availability. Hal ini untuk memastikan informasi tersedia tepat waktu. Yang kedua adalah integrity. Hal ini untuk menjamin bahwa data tetap akurat dan tidak rusak. Dan yang terakhir adalah confidentiality. Hal ini untuk menjaga agar data hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang, atau yang sering disebut juga sebagai role-based permissions. Sebagai contoh kasusnya, kamu ingin melihat data penjualan, tapi sistem lambat. Itu masalah availability. Lalu, kamu melihat laporan yang isinya sering berubah-ubah seperti tanpa integritas. Nah, itu adalah masalah integrity. Dan kalau semua orang bisa akses data sensitif pada perusahaan kalian, wah, itu artinya bahwa hal tersebut sudah melanggar confidentiality. Dalam audit IT, ada 5 tahapan utama yang harus dijalani untuk memastikan sistem benar-benar aman dan optimal. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah planning. Apa fungsi planning? Planning berfungsi untuk menentukan tujuan dan framework. Mungkin kita biasa sebut contohnya salah satunya adalah COVID. Yang kedua yaitu data collections. Data collections dapat diambil melalui wawancara atau mungkin observasi item tertentu seperti sistem. Yang ketiga adalah analisis. Analisis ini kita gunakan untuk melihat celah antara kondisi sekarang dan kondisi yang paling ideal. Yang keempat adalah reporting. Reporting dilakukan dengan cara menyusun laporan yang berisi temuan dan solusi yang ada. Dan yang terakhir adalah follow up. Follow up ini digunakan untuk memastikan bahwa semua saran yang ada itu benar-benar dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, auditor menggunakan berbagai alat bantu seperti CAATS, spreadsheets untuk analisis data, serta dokumentasi sistem seperti flowchart atau activity log. COBIT adalah salah satu framework terpopuler untuk tata kelola TI.
Dalam versi terbarunya, yaitu versi 2019, COBIT memiliki 5 domain utama yang membantu organisasi dalam merancang, mengolah, dan mengevaluasi sistem mereka. Domain tersebut adalah EDM, APO, BAI, DSS, dan MEI. Kedua domain itu sangat penting bagi COBIT. Selain hal tersebut, ada hal lain yang dapat kita bahas, yaitu sejarah COBIT. COBIT pertama kali diperkenalkan oleh Isaka pada tahun 1956. Seiring berjalannya waktu, framework ini berkembang dari COBIT 5 menjadi COBIT 2019 yang kini lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman yang terus terjadi. Dalam manajemen risiko, ketika menggunakan COBIT, kita menggunakan sebuah domain yang bernama APO12. COBIT menekankan pentingnya manajemen risiko, proses yang dimulai dari pengumpulan data risiko, dilanjutkan dengan analisis, lalu menentukan respon yang tepat untuk menjaga sistem tetap aman. ETL atau ETL versi 4 adalah framework untuk pengelolaan layanan TI. Fokus utamanya adalah menciptakan nilai berkelanjutan dari layanan yang telah diberikan. ETL mengadopsi prinsip Agile, Lean, dan DevOps agar lebih adaptif. ETL lahir di Inggris pada akhir 1980-an. Awalnya hanya berupa dokumentasi cetak, namun kini telah berevolusi menjadi salah satu sistem digital yang diadopsi di seluruh dunia. Dan versi terbarunya adalah versi keempat, yaitu version 4. Dan mungkin bisa kita berikan sebuah contoh kasus penggunaan atau implementasi dari ETL. Tentunya, di sebuah kampus, sistem IT-nya sering bermasalah nih. Setelah penerapan prinsip ETL, manajemen insiden menjadi lebih cepat, sistem lebih stabil, dan layanan ke mahasiswa meningkat. Setelah sampai juga kita di penghujung video, mungkin yang bisa kami sampaikan hanya audit IT bukan sekedar pembenahan sistem, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa teknologi yang beroperasi di perusahaan berjalan efisien, aman, dan sesuai dengan arah bisnis yang berlaku. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian dari kami, MCVL Productions, pamit undur diri.